menjelaskan tentang Cupu Mani Astagina jika dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ya, Cupu Mani Astagina. Jadi Cupu Mani itu yang memilih itu adalah Puntadewa yang membawa. Puntadewa itu saudara barepnya orang Pandawa. Pandawa itu bukan kok bukan saudara 5 dari kandung itu. Di wayang memang seperti itu, tapi sebenarnya gambaran piwulang. Puntadewa digambarkan sebagai raja, anak barep. Artinya apa? Kalau besok zaman sudah rame, penduduknya sudah jutaan orang segala macam, bagaimanapun kalau mencari seorang pemimpin, carilah pemimpin yang sudah tua pengalamannya, tua ilmunya, dan tua konsepsinya. Tua ilmunya itu apa? Ya udah, namanya Indonesia itu Sabang sampai Merauke harus bisa ngomong. Wong Dayak itu kesenangannya apa, orang Papua kesenangannya apa, orang Aceh kesenangannya apa, ya. Lain-lain warna tabiat perilaku tapi satu. Oleh karena itu pemimpin supaya wibawa, tidak materialistis. Puntadewa digambarkan kakinya tidak menginjak ke bumi, pakaiannya tidak seperti kakek ini, pakai enggak, sederhana banget gitu. Nah, pusakanya apa? Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu surat itu aja. Artinya apa? Ilmu pengetahuan yang paripurna di seluruh dunia. Oleh karena itu Jamus Kalimosodo itu selalu dibawa beliau. Tapi suatu saat kalau sudah perang Bratayuda, Jamus Kalimosodo itu dipakai senjata. Jadi kalau musuh ditungi di atasnya kepala kiri, udah lumpuh. Bukan kok ini kertas lalu dung lumpuh, enggak. Artinya apa? Semua ilmu pengetahuan di dunia yang dilahirkan oleh nafsu yang tidak manusiawi harus kalah dengan kepentingan yang manusiawi. Misalnya kapitalisme adalah dari kata kapital, isme adalah paham, manusianya disebut kapitalis. Nah, mereka mau tidak mau hukumnya mencari untung sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang semurah-murahnya. Kalau bisa uang 1.000 hari ini pergi ke pasar, biar 1.000 jadi 1 juta misalnya. Perlu agak dalam ya dilakukan lah. Itu jangan sampai di negeri kita. Kebangsaannya seperti Sena, Bratasena ya. Bratasena itu digambarkan mempunyai kuku Ponconoko. Lalu pusakanya itu gada yang namanya gada rujak polo. Waduh, itu jangankan kok manusia, gajah dipukul mati. Jangankan kalau gajah, gunung itu pukul dayur itu ambiar. Nah, artinya apa itu? Artinya keteguhan hati yang teguh bagi si Jawa itu perlu untuk adaptasi, mengantisipasi segala sikon yang ada, baik kuno ataupun modern. Tetapi manusianya harus selembut, sehalus sang Arjuna, sang Herjuna. Lembut, halus, digambarkan istrinya itu banyak gambarannya, tapi bukan itu sebenarnya. Rasa cinta kasihnya kepada umat itu tinggi gitu loh ya, sampai dia itu kalau belajar, kalau berjalan tuh lembut banget gitu. Tapi semua itu banyak yang kalah raksasa-raksasa itu. Oleh karena itu yang selalu dimong oleh Semar Gareng Petruk Bagong itu adalah beliau Semar. Kenapa? Semar itu bacaan semua. Semar itu perutnya gede, bokongnya gede ya. Terus rambutnya sini ada kuncungnya. Artinya apa? Manusia itu hidup lahir cengel sampai gede sampai remaja, umumnya ya hidup untuk cari makan. Nah, terus digambarkan seperti Gareng, kalau diwayang jadi anaknya Semar, hidungnya bulat, tangannya kero, kakinya kencik, kakinya itu jingklang gini ya. Artinya apa?
kalau jadi manusia awas, kewibawaanmu itu ada di hidung. Makanya Probo itu ada di hidung kewibawaan. Jadi kalau sampai hidung itu misalnya wong sudah punya sakit ini, tidak duit bau sate kok wis pengen sate, dodol meja, dodol kursi, dodol celana gitu loh. Itu sebenarnya tidak perlu gitu loh ya, tidak perlu. Jadi lah, tangan sikat artinya tanganmu bisa berbuat macam-macam, tapi jangan tek pinek barang ilian. Jangan suka mengambil dari sana yang bukan hakmu, apalagi koruptor ya. Koruptor itu meskipun korupsi uang 10.000 atau 100.000, kalau itu duit kasnya di milik negara, ya sama dengan mencuri haknya orang 360 juta. Harus pikiran enggak. Oleh karena itu manusia itu kalau bisa seperti Petruk kantong bolong. Itu bacaan. Petruk itu lehernya itu dawa ya, budulnya tinggi, ada bulu menjingnya ini mentok gitu, dan tangannya selalu duting gitu loh, tangannya duting. Itu sindiran juga. Manusia itu sebenarnya kunci kewibawaannya ada di hidung ya. Bernapas, kalau hidung masih bisa bernapas dengan baik teratur, mungkin tubuh itu segar lah. Tangannya duting, jangan suka duting punyanya orang, tapi yang 4 itu gegem miliki. Nah, ini sindiran ya, sindiran juga. Lah kalau Bagong itu dibogong. Bagong itu sebenarnya yang lama-lama tidak ada. Setelah masuk ke era Mataram baru itu ada peranan yang namanya Bagong ya. Bagong itu dari kata dibogong. Manusia itu kalau bisa selalulah kalau bertemu dengan kawan-kawan yang lain selalu gembira, selalu punya terakhir dengan kegembiraan gitu. Apalagi ini ada kata-kata yang paling populer ya. Bunyinya begini, carilah aku di dalam aku berada di dalam aku. Itu maksudnya bagaimana? Ya, misalnya Bapak ini namanya Jati. Setelah di dalam Jati ada ingsun. Kalau ingsun masih benda loh ya. Jati masih benda, daging, kulit, darah, tulang ya. Setelah itu ada ingsun. Kalau sudah ingsun adalah getaran batin dalam. Tapi setelah ingsun ada lagi guru sejati tadi itu. Guru sejati itu. Terus kenapa alasan doa tidak terkabul itu bagaimana? Doa tidak terkabul itu ada sebabnya. Satu, tidak percaya bahwa kita itu adalah orang yang terdalam, tertinggi perasaannya. Padahal doa itu sebenarnya yang membuat terkabul itu perasaannya tadi itu. Yakin enggaknya? Yakin ya, yakin lalu bahwa kita ini adalah orang yang tertinggi peradabannya. Misalnya begini, bagi bangsa Indonesia itu memang lebih baik berdoa dengan bahasa Indonesia daripada bahasa yang lainnya, dan akan lebih baik, lebih dalam lagi nanti kalau bisa berdoa dengan bahasa Jawa, khususnya bagi orang Jawa ya. Kalau Batak nggak mungkin, Irian mungkin nggak mungkin, tapi mereka Batak, Irian dan sebagainya pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Kenapa begitu? Jepang pakai bahasa Jepang, Cina pakai bahasa Cina dan lain sebagainya. Dulu mereka kok sukses hidupnya sebagai negara. Kita ini yang sampai sekarang itu boleh kata tidak sukses, betul-betul berbanding terbalik dari cita-cita kemerdekaan dan cita-cita leluhur itu. Sekarang tipsnya membuka mata batin bagaimana? Membuka mata batin itu ya, satu, mengurangi ambisi untuk mengisi perut. Pokoknya perut itu tidak boleh sampai lapar, tidak boleh sampai tuman terus, ini kudu makan sampai ini kudu, tidak usah ya. Pokok makanlah yang tidak merusak jiwa dan raga. Yang merusak jiwa itu apa? Ada makan makanan sudah orangnya gemuk,
kolesterolnya tinggi, suka makan apa ya, bangsanya gaji-gaji, bangsa banyak lagi makannya. Nah itu aduh, padahal kita harus tahu bahwa makanan itu apa sih? Makanan adalah bentuk sesuatu yang bereaksi kurun waktu sekian ribu tahun dari material yang jernih dan bersih. Saya ulangi ya, jenis makanan adalah bentuk sesuatu benda yang berasal dari material pokok yang bersih dan jernih. Apa itu? Angkasa tadi itu. Angkasa. Makanya di angkasa itu banyak planet-planet, tidak ada sumbernya, tidak ada di sana, tidak ada sumbernya, tidak ada api, tidak ada kompor, tidak ada orang jual beras, jagung, ya nggak ada. Tapi di sana seger, nggak luwe. Yang pernah tidak sadar selama 3 hari 2 kali. Yang satu itu dikupas, diceramai oleh nggak tahu apa itu, apa malaikat, mau bidadari gitu ya. Itu tentang kehidupan. Saya harus kembali lahir, gini-gini. Oleh karena itu seyogianya ini jangan dipakai, ini jangan dipakai, jangan pakai lah. Yang kedua, tidak sadar kedua 3 hari lagi. Di situ saya agak seneng karena apa? Kakek itu umurnya sekarang sudah mendekati 80 tahun. Artinya apa? Masa yang lalu umumnya rata-rata manusia umurnya 70 tahun. Jadi kakek itu sekarang masih umur 10 tahun, seperti anak-anak lagi. Tapi hati-hati loh ya, karena seperti anak-anak lagi, kalau ada makanan dan minuman juga harus hati-hati loh ya, gitu. Bener juga itu. Sekarang tanya sama Mbak Astrid, saya itu makan itu lihat-lihat apa yang dimakan, minum juga begitu. Cuma itu tadi agak pengen ada kopi susu, minum paruan niding sama Astrid gitu, nengonnya weteng rasanya gak karuan. Biasanya air putih gitu. Saat tidur manusia itu kemana ya? Saat tidur Ya. sebenarnya saraf-saraf ini adalah istirahat. Saraf-saraf itu berjalan sedemikian rupa, mereka itu istirahat. Nah, di dalam istirahat ini yang istirahat kan fisiknya, tapi sukma itu tidak pernah istirahat. Sukma itu tidak pernah tidur, terkecuali kalau misalnya seluruh panca indera dan saraf-saraf itu betul-betul melek full. Kadang-kadang orang tidur lupa segala-galanya itu, tapi sebenarnya masih ada di situ. Kemudian, benarkah langit lapis 7 ada di dalam diri manusia? Ya, makrokosmos ke sana langitnya juga ada 7, malah 9 ya. Dalam tubuh manusia juga ada 7 juga ya. Jadi mulai dari rasa lahir tadi, rasa batin, rasa lahir itu perut lapar, haus dan sebagainya. Terus rasanya adalah rasa batin. Rasa batin itu misalnya, waduh ini kiriman suratnya pacar saya kok belum bisa balas, nanti dia marah, itu rasa batin ya. Terus rasa otak itu, wong saya senang di rumah dicat seperti ini kok catnya sekarang seperti ini, kok rasanya kok tidak enak, itu rasa itu. Lalu ada lagi rasa rumongso. Rasa rumongso itu saya menerima adik-adik, saya mesti sudah mikir ini sempat makan di jalan atau tidak gitu, makanya jauh-jauh trik ayo tak tuku telo digawe golek lah, nggak bengi-bengi, jangan sampai adik-adik masuk angin itu.